Halo, ketemu lagi dengan channel yang membahas khusus hipnoterapi dan kesehatan. Ya, kali ini dokter membuat video ini di kota Tumohon ya. Tumohon itu berada di Provinsi Sulawesi Utara. Biasanya kan dokter membuat video berasal dari Palu, Sulawesi Tengah ya, sama-sama Sulawesi, tapi jaraknya lumayan itu. Kalau naik bis itu bisa mencapai 24 jam. Kalau naik pesawat biasanya transit lewat Makassar. Tetap saja cukup lama ya, makan waktu sampai 6 jam karena harus transit di Makassar. Nah, kali ini dokter akan membahas topik yang disebut dengan anchor atau jangkar. Karena kalau kita menguasai teknik hipnosis ini, maka keluhan kita seperti cemas, asam lambung ya, sakit ulu hati itu bisa dikurangi bahkan bisa dihilangkan. Lalu ada pertanyaan, dok, apa hubungan anchor atau pengingat tersebut dengan asam lambung? Oke, ini anchor ini adalah teknik ya, teknik ketika seseorang mengingat sesuatu bisa berupa objek ya, objek itu bisa suara, bisa indera perasa ya, sesuatu yang dirasakan atau sesuatu yang dilihat, maka orang itu teringat dengan suatu suasana perasaan tertentu. Misalnya lah ya, teman-teman yang mungkin pernah kehilangan seseorang, kehilangan ya. Kehilangan itu membuat perasaan sedih banget. Nah, biasanya pada daerah-daerah tertentu biasanya disetel musik ya, musik tertentu seperti misalnya daerah Bali gitu ya, atau di daerah Jawa biasanya itu suasana pemakaman itu biasanya disetel musik tertentu. Nah, nah, ketika suasana kita lagi sedih, lagi kehilangan, berarti secara gelombang pikiran seseorang, gelombang pikirannya berada di gelombang theta. Ingat, gelombang theta itu adalah gelombang di mana seseorang mudah mengalami sugesti. Jadi, musik yang terdengar pada saat itu bisa masuk ke pikiran alam bawah sadar orang yang lagi sedih. Nah, bayangkan perasaan sedih, kemudian masuk musik yang pada saat itu mendominasi suasana pemakaman. Maka kita menyebutnya sebagai anchor atau musik itu sebagai pengingat. Sehingga karena musik itu jadi anchor, ketika kita suatu hari entah 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, atau berapa tahun lagi, ketika kita mendengar musik tersebut, maka suasana hati kita persis sama dengan pada saat pertama kali atau pada saat kita mendengar suasana musik itu, yaitu pada saat pemakaman. Kita akan secara otomatis merasa sedih, merasa kehilangan, walaupun peristiwanya udah terjadi 10 tahun yang lalu. Jadi itu yang disebut dengan anchor. Nah, begitu juga teman-teman yang mungkin pernah jatuh cinta ya, cinta banget. Jadi seperti orang ibaratnya itu kalau jatuh cinta itu dunia milik sendiri ya. Nah, pada waktu jatuh cinta itu kan biasanya semua tidak dipedulikan. Yang penting rasa bahagia, ketemu dia bahagia, ketemu orang yang dicintai bahagia. Nah, pada saat kita jatuh cinta, biasanya ada musik yang lagi tren. Tren banget ini musiknya. Nah, kita pergi ke kafe, kita pergi ke bioskop, biasanya musik yang disetel itu selalu musik yang lagi tren. Nah, ingat, pada saat kita jatuh cinta pun kita merasa bahagia, pada saat itu pikiran alam bawah sadar kita dominan. Jadi, ketika suasana hati kita itu emosinya meningkat, ya, emosi itu bisa emosi berupa marah, bisa sedih, bisa bahagia, itu disebut dengan emosi. Nah, musik yang kita dengar pada saat itu menjadi anchor. Sehingga bayangkan orang yang jatuh cinta pada saat itu ketika dengar musik tersebut itu sebagai anchor, sehingga
10 tahun lagi entah dia pasangan ini menikah atau justru tidak jadi, ketika dia mendengar musik tersebut, maka musik itu akan menimbulkan perasaan bahagia, ya, happy, senang, ya, mengingatkan dia dengan seseorang. Entah seseorang itu sudah jadi pasangannya sekarang atau justru dia berpasangan dengan orang lain. Nah, musik itulah yang mengingatkan orang tersebut dengan pasangannya 10 tahun yang lalu. Nah, inilah yang kita sebut dengan anchor atau pengingat. Itu kan terjadi secara alamiah ya. Jadi yang tadi suasana sedih pada saat pemakaman atau bahagia pada saat jatuh cinta itu adalah sesuatu yang tidak disengaja, tetapi masuk ke pikiran bawah sadar. Lalu bagaimana kita menciptakan sesuatu yang kita sengaja? Bisa nggak? Tentu bisa ya. Kalau alamiah aja bisa, apalagi kita buat secara buatan. Jadi pilih aja lah musik yang teman-teman suka. Misalnya teman-teman yang Nasrani itu memakai musik lagu-lagu rohani atau lagu Natal seperti saat ini misalnya. Atau teman-teman memakai musik-musik kasidah ya. Atau musik-musik sekuler, boleh sembarang saja. Jadi musik itu kalau teman-teman dengar itu tidak akan masuk ke pikiran bawah sadar kalau teman-teman tidak memakai perasaan teman-teman. Jadi teman-teman harus menciptakan dulu perasaan bahagianya. Jadi ketika teman-teman misalnya yang sakit mah ya, apalagi yang sudah 1 tahun sakit mah lebih banyak rasa sakitnya daripada sembuhnya ya. Bahkan kalau 1 bulan mungkin boleh dikatakan 20 hari sakitnya, cuma 10 hari baiknya. Kemudian teman-teman yang cemas, itu didominasi rasa cemasnya daripada rasa tenangnya ya, anggap saja. Nah, teman-teman harus satu momen ciptakan suasana yang tenang ya, atau yang dimana perutnya terasa sehat, nyaman. Oke, mungkin bisa menciptakan. Misalnya lah, ketika teman-teman merasa bahwa hari ini teman-teman merasa lambungnya rasa nyaman, apapun yang dimakan kok enak banget gitu ya. Jadi lambungnya, jadi cari momen itu. Nah, ketika momen itu teman-teman dapatkan ya, misalnya lah hari ini teman-teman mendapatkan lambung yang enak, dada yang enak, kemudian yang tadinya biasa mulutnya terasa asam, pahit, kok sekarang enak gitu ya. Ciptakan dulu suasana itu. Nah, anggap aja itu momennya. Kemudian teman-teman carilah tempat yang hening ya, yang maksudnya tidak banyak orang yang berlalu lalang. Oke. Kemudian teman-teman dengarkan musik yang teman-teman udah pilih, musiknya teman-teman udah pilih, teman-teman nyalakan, kalau perlu nadanya agak keras sedikit volumenya. Kemudian teman-teman tutup mata. Teman-teman tarik napas, hembuskan napasnya pelan-pelan. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya teman-teman masuk ke alam bawah sadar ya. Jadi tarik napas, hembuskan napas itu memudahkan teman-teman masuk ke pikiran alam bawah sadar. Kemudian ketika suasana teman-teman merasa rasa enak, rasa itu ya, misalnya pokoknya suasana lagi sehatnya, fit-fitnya lah. Nah, ketika teman-teman di alam bawah sadar, teman-teman cukup mensugestikan segala sesuatunya seperti ini. Hari ini saya memiliki lambung yang sehat sekali, lambung yang nyaman. Kemudian saya menjadi orang yang seperti hari ini tenang, sabar gitu ya. Sambil teman-teman mendengarkan musik. Jadi mendengarkan musiknya cukup lama ya, misalnya 5 menit, 10 menit. Supaya suasana hati yang tenang, yang happy, kemudian lambung yang sehat itu teman-teman sambil mendengarkan musik yang teman-teman pilih. Nah, ketika teman-teman berada di suasana alam bawah sadar, maka musik itu atau lagu tersebut benar-benar mengendap di pikiran alam bawah sadar teman-teman. Nah, itu jadi anchor. Sehingga
teman-teman ketika suatu saat misalnya teman-teman menderita asam lambung atau lagi panik ya, serangan panik, teman-teman cukup menyetel atau menyalakan, mendengarkan musik tadi. Maka musik tersebut akan membuat suasana hati teman-teman seperti yang teman-teman inginkan teman-teman buat sebelumnya. Oke, jadi rekan-rekan, itulah yang namanya teknik anchor pada hipnosis. Jadi teman-teman bisa buat ya. Jadi jangan berpikir bahwa teknik hipnosis itu anchor itu hanya bisa dilakukan oleh seorang penghipnotis. Teman-teman bisa buat supaya teman-teman lebih sehat, teman-teman lebih tenang ya, yang tadinya bertahun-tahun menderita anxiety atau menderita asam lambung, bisa dicoba teknik ini tanpa obat, hanya membutuhkan suasana atau waktu kurang lebih 10 menit ciptakan anchor tersebut. Oke, tetap